Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Politik Islam. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan mengenai tema-tema studi filsafat politik Islam. Nanti dalam sesi kali ini kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini, walaupun ini tidak semuanya karena nanti juga akan ada satu sesi khusus tersendiri, akan tapi inilah tema utamanya, yaitu terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan studi filsafat politik Islam. Jadi tema-temanya seperti apa saja. Sebelum memasuki pembahasan, kita mencoba merefresh atau menyambungkan dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa filsafat yang akan dipakai pada kesempatan ini adalah filsafat sebagai metode berpikir, karena filsafat itu terbagi menjadi dua ya, filsafat sebagai ilmu, ada filsafat sebagai metode berpikir. Dari sisi bahwa filsafat sebagai metode berpikir, maka filsafat itu memiliki beberapa objek kajian. Apa saja bisa difilsafati, bisa digali pemikiran-pemikiran yang mendalam terkait hal tersebut. Dan yang akan kita bahas adalah yang menjadi objek kajian dari berpikir secara filosofis itu adalah hal-hal yang terkait dengan politik Islam. Nah, juga sudah kita bahas bahwa politik Islam itu berbeda dengan Islam politik. Di mana kalau politik Islam itu artinya adalah politik yang Islami, sementara Islam politik itu artinya adalah Islam yang politis. Nah, kita coba menghubungkan dengan apa yang akan kita bahas kali ini dari apa yang kita bahas pada bagian terakhir dari pertemuan sebelumnya, di mana dikatakan bahwa ada perbedaan antara politik Islam dengan Islam politik. Relasi antara Islam dan politik dan juga perbedaan antara Islam politis dengan politik Islami itu bisa diuji dari sisi mana yang menjadi tujuan dan mana yang menjadi alat, apa yang menjadi goal dan apa yang menjadi tools, kurang lebih seperti itu kalau pakai bahasa zaman sekarang ya. Jadi kan sesuatu itu ketika dua hal itu disandingkan itu akan menjadi terlihat perbedaannya, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi alat. Islam politik itu bermakna menjadikan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Jadi ketika bicara tentang Islam politis, itu artinya lihat, kita akan ketahuan kalau misalnya kita lihat bahwa ketika kita mendeteksi bahwa apapun yang dilakukannya itu sebenarnya dia ada tujuannya politik, dan dia bisa menjadikan apa saja sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik itu. Ketika agama, dalam hal ini adalah agama Islam, memiliki potensi yang cukup menjanjikan, cukup bagus untuk bisa dipakai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik tersebut, maka dia akan menjadikan Islam. Ketika Islam tidak layak dipakai, maka dia tinggalkan Islam. Nah, sementara kalau politik yang Islami itu bermakna menjadikan politik sebagai cara untuk menggapai tujuan-tujuan agama. Jadi apapun juga yang penting adalah tujuan agamanya tercapai. Dan yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut bisa politik dan bisa hal-hal yang lain, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, prinsip politik Islam yang bermakna Islam sebagai tujuan itu kemudian melahirkan berbagai pembahasan terkait dengan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan agama. Ya, tadi disebutkan bahwa ketika dikatakan politik yang Islami itu artinya adalah menjadikan politik sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan agama. Dan ini akan melahirkan pembahasan yang berbeda. Pembahasannya apa? Ya, pembahasannya tentang politik. Apa saja yang ada di dalam politik yang ada hubungannya dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan agama. Sementara kalau yang lainnya lagi, yang satunya lagi yaitu Islam politik, itu berbeda nanti hasilnya. Jadi ketika orang melihat antara Islam dan politik itu, dia melihat bahwa politik sebagai tujuan dan Islam sebagai alat, maka studi yang muncul adalah studi tentang Islam. Ada Islamologi misalnya ya.
Jadi Islam dikaji, tapi Islam dari sisi apa saja yang ada di dalam Islam yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, itu hal yang sangat penting sekali ya, karena yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu yang terkait dengan bagaimana kita melihat politik yang dihubungkan dengan tujuan dari para orang-orang yang mengkajinya, yaitu tujuan agama. Nah, tujuan studi filsafat politik adalah mengungkap hakikat dari segala hal yang terkait dengan politik dan segala hal yang menjadi unsur pembahasan politik. Ya, jadi yang dipakai, yang dicari atau dibahas adalah masalah-masalah politik. Nah, ketika dihubungkan dengan politik Islam, filsafat politik bermakna sebagai studi filosofis yang mendalam terhadap isu-isu politik Islam. Nah, ada 6 tema penting yang muncul di sini. Karena dalam tradisi pemikiran Islam atau Islamic thought, hal-hal yang berkategori pembahasan politik itu biasanya yang biasanya menjadi pembahasan intensif para pemikir adalah ada 6, yaitu hakikat politik dan kekuasaan, tujuan kekuasaan, legitimasi lembaga dan organ kekuasaan, artinya legitimasi lembaga dan legitimasi organ kekuasaan gitu. Kemudian juga pembahasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam kekuasaan, etika politik, kebaikan dan keburukan dalam bernegara, dan yang terakhir adalah kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Kita lihat satu persatu masing-masing tema tersebut. Nah, pada hakikat politik dan kekuasaan, kita akan membahas, yang dibahas adalah apa itu politik dan apa itu kekuasaan. Kekuasaan itu mencakup apa saja gitu. Juga dibahas batas-batas kekuasaan. Ini pembahasan, sekali lagi bahwa ini adalah pembahasan filosofis ya. Pembahasan filosofis mengenai kekuasaan. Apa itu kekuasaan gitu. Apa saja cakupan-cakupannya, apa yang bisa diraih dari kekuasaan itu, batas kekuasaan dan juga batas ikhtiar. Kemudian kalau dihubungkan dengan politik, karena politik itu artinya kurang lebih terkait dengan berkuasanya satu pihak atas pihak yang lain, maka akan ada pembahasan mengenai ikhtiar pihak-pihak yang dikuasai menghadapi kekuasaan yang berlaku atasnya. Jadi batas-batas kebolehan, kewenangan yang dimiliki oleh rakyat misalnya di hadapan kekuasaan pemerintahan yang memerintah mereka. Itu seperti apa? Nanti akan kita bahas pada bagian hakikat politik dan kekuasaan itu. Muncullah apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat, kemudian juga kita akan berbicara tentang kedaulatan negara. Nah, ini di dalam Islam masalah-masalah ini dibahas sangat penting sekali, sangat menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting terkait dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, bagaimana muamalah antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian juga tema yang kedua adalah tujuan kekuasaan. Pada bagian ini akan dibahas apa yang menjadi tujuan dari kekuasaan dan apa yang hendak dicapai lewat kekuasaan itu. Nah, ini karena terkait dengan masalah tujuan, nanti akan dibahas hal-hal yang terkait dengan sebab. Jadi kita akan membahas nanti kausalitas. Kausalitas ini adalah salah satu tema di dalam filsafat ya. Di dalam filsafat Sadra pun ada bab khusus mengenai ailiyah, tentang sebab akibat, kausalitas. Nah, ini terhubung juga nanti kita akan bahas bagaimana pendapat Aristoteles tentang sebab akibat, yang di sananya disebutkan bahwa ada 4 jenis sebab, yang salah satunya adalah sebab tujuan. Dalam bahasa agama disebut illah ghaiyah atau final cause. Yang lainnya adalah misalnya sebab materi, ada yang disebut dengan sebab pelaku, ada yang disebut dengan sebab format gitu kan ya. Sebab format, sebab materi, sebab pelaku, dan ada disebut dengan sebab tujuan. Nanti pembahasannya akan lebih detail lagi Pak ketika kita sudah sudah sampai kepada sesi pembahasan ini. Kemudian juga tema yang berikutnya adalah legitimasi lembaga dan organ kekuasaan. Pada bagian ini akan dibahas jenis-jenis kekuasaan, model pemerintahan, dan akan dibahas legitimasi atau atas berbagai jenis kekuasaan itu. Kita nanti akan membahas sampai jauh ke masa-masa di Yunani ketika demokrasi itu mulai
mulai diperkenalkan, kemudian dikritik, muncullah yang disebut dengan aristokrasi gitu, dan lain sebagainya. Nah, poin tentang legitimasi kekuasaan ini juga menghadirkan pembahasan lainnya, itu soal legitimasi siapa yang berhak menjadi penguasa atas dasar masing-masing model kekuasaan ini. Siapa yang berhak boleh untuk memiliki legitimasi untuk duduk gitu. Syarat-syarat menjadi penguasa itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Tapi pembahasan sekali lagi adalah pembahasan filosofis. Kemudian juga tema berikutnya adalah prinsip-prinsip keadilan. Kita akan membahas terkait dengan masalah keadilan. Isu keadilan, karena apa? Karena isu keadilan selalu muncul dalam pembahasan politik dan kekuasaan. Karena itu maka hal-hal yang terkait dengan keadilan, terutama yang dihubungkan dengan kekuasaan, menjadi salah satu pembahasan filsafat politik dan juga filsafat politik Islam. Apa itu keadilan dan bagaimana hubungan antara keadilan dengan kehidupan manusia akan menjadi pembahasan dalam hal ini. Kemudian juga ada pembahasan mengenai etika politik, kebaikan dan keburukan dalam bernegara. Jadi ini hubungannya terkait dengan kebijakan publik biasanya ya. Dalam diskursus masalah-masalah politik itu terutama ketika dihubungkan dengan masalah kebijakan publik, karena setiap pemerintah itu pasti mengeluarkan kebijakan publik, dan dari sana muncul yang namanya wacana tentang kebaikan dan keburukan. Ini adalah kebijakan yang buruk, ini adalah kebijakan yang baik. Memangnya yang disebut dengan baik itu apa sih? Yang disebut buruk itu apa sih? Nah, apa yang disebut dengan baik, apa yang disebut buruk? Nanti akan pembahasan mengenai baik bagi siapa dan buruk bagi siapa, bagaimana ketika baik untuk sesuatu tapi kemudian buruk untuk yang lain. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Nah, masalah kepentingan rakyat dan kepentingan negara menjadi pembahasan pada studi filsafat politik Islam. Akan dibahas masalah aspirasi dan kepuasan publik, relasi antara kepuasan dan kepentingan. Juga akan dibahas klasifikasi kepentingan, yaitu kepentingan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Bahkan nanti akan masuk ke pembahasan yang filosofis sekali, yaitu terkait dengan kepentingan alam yang di luar alam materi ini gitu. Kepentingan spiritual, kepentingan akhirat. Nah, itu juga akan menjadi pembahasan. Di dalam Islam kan pembahasan mengenai kepentingan pribadi, kepentingan rakyat, kepentingan negara itu kan dibahasnya sampai kepada hal-hal yang di luar, bukan hanya sekedar kepentingan jangka pendek gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dihubungkan dengan kita, misalnya ada politik dukungan terhadap Palestina. Nah, ini apakah dukungan terhadap Palestina itu menjadi bagian dari kepentingan nasional? Apakah menjadi bagian dari kepentingan rakyat? Kenapa rakyat merasa penting untuk membela Palestina? Gitu. Apa hubungannya dengan mereka? Gitu kan? Dengan rakyat Indonesia. Kalau memang tidak ada hubungannya, kenapa misalnya di dalam konstitusi kita itu diamanatkan? Gitu. Bahwa kan dalam konstitusi, dalam pembukaan disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ada apa hubungannya gitu dengan kepentingan rakyat? Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan kita bahas secara lebih mendetail lagi, dan juga ada pembahasan yang lain yang terakhir yang terkait dengan masalah ontologi dan epistemologi dari filsafat yang nanti ada hubungannya sangat erat dan langsung dengan masalah politik. Dalam hal ini adalah politik Islam. Itu nanti akan kita bahas, tapi sebelum itu nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas filsafat politik dan teologi politik, karena nanti mungkin akan muncul pertanyaan. Nah, kalau tadi berbicara mengenai filsafat politik yang Islami, bukankah pembahasan yang sama sebenarnya masuknya ke dalam teologi politik? Nah, kita akan berkenalan juga dengan teologi politik yang nanti walaupun nanti tidak akan kita bahas, akan tetapi ini sangat penting untuk kita pahami dalam rangka memisahkan antara apa itu filsafat politik dan apa itu teologi politik. Dimana kalau sudah masuk ke teologi politik, kita tidak akan masuk ke pembahasan tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.